Shalom, haleluya. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Malam ini adalah malam perpisahan bagi kita untuk meninggalkan tahun ini. 365 hari, beberapa jam berikutnya kita akan meninggalkan tahun ini. Ada banyak yang Tuhan kerjakan. Ada banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, patutlah kita bersyukur. Patutlah kita memuji kebesaran-Nya. Karena Dia adalah Bapa yang sangat baik dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita akan masuk ibadah kita. Kita mau siapkan setiap hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Kami boleh ingin melewati tahun ini, Tuhan. Itu semua karena besar setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau untuk di tahun yang baru juga tetap Tuhan memelihara setiap hidup kami. Ajar kami untuk memberi hati kami hanya untuk puji dan sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dalam satu nama yang besar. Itu Tuhan Yesus Allah kami. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau angkat pujian kita sebagai penghormatan yang tertinggi bagi Dia, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Besar setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaiblah karya-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Lah karya-Mu Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh
selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang besar. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Dia. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita meninggikan namanya. Tiada terukur besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya
Saudara nama Tuhan, masih tetap dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita di hadapannya. Haleluya. Tuhan pelihara setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kaulah pemelihara hidup kami Tuhan. Semusim berlalu,
Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sepanjang tahun, segala musim kami boleh lalui, tapi satu hal yang kami boleh syukuri malam ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami mensyukuri di akhir tahun ini, sungguh besar kuasa dan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu bagi kami. Sepanjang tahun ini ada banyak rintangan yang kami boleh lalui. Ada banyak tantangan yang menghadang kami. Tapi sungguh besar kasih setia yang Kau nyatakan bagi kami. Kami boleh melewati tahun 2022 yang penuh dengan segala misteri dan keajaibannya. Dan hari ini sebentar kami akan memasuki tahun yang baru, yang kami juga tahu bahwa tahun 2023 ini penuh dengan segala misterinya. Bahkan sebelum kami memasuki tahun 2023, ada banyak prediksi-prediksi yang kami boleh dengar bahwa tahun itu adalah tahun yang penuh dengan segala kegelapan. Satu hal yang kami rindukan hari ini Tuhan, sebelum kami memasuki tahun yang penuh kegelapan menurut orang-orang di luar sana, kami rindu terang Kristus ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kegelapan yang seperti apapun tidak akan pernah membuat kami terjatuh, karena ada terang Kristus yang bersama-sama dengan kami. Untuk itu hadirlah Tuhan di dalam hidup kami. Sebelum kami mengakhiri tahun ini, kami rindu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga tuntunan Tuhan yang akan kami gunakan untuk memasuki tahun yang penuh dengan segala misterinya itu. Terima kasih Bapa buat seluruh jemaat Tuhan yang Kau sudah hantar ke tempat ini, dan juga jemaat-jemaat-Mu yang tidak dapat hadir di tempat ini. Apapun yang menjadi halangan mereka, kerinduan kami, Tuhan juga memberkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati kami, sebagaimana Tuhan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kebenaran firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami hari ini, urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi sarana, agar kebenaran firman Tuhan tersampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa beribadah di malam terakhir dari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Dan kita juga berdoa, ya saya lihat di sini ada banyak juga teman-teman kita yang tidak hadir, mungkin sedang ada dalam perjalanan, ya mungkin juga ada dalam pertemuan-pertemuan keluarga. Tapi pun apapun alasan mereka, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya saya usahakan untuk mempercepat firman Tuhan. Tapi kalaupun jadi lambat, ya kita bersyukurlah, berarti itu pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita seluruhnya, terutama anak-anak muda, ya. Kemarin dalam Natal Pemuda, begitu juga dengan baptisan, saya sampaikan kepada anak-anak muda, saya mau bersaksi kepada kalian, ya. Saya mau bersaksi bukan karena saya dengar apa kata orang tentang Tuhan itu baik. Dan saya mau bersaksi kepada kalian bukan karena saya baca Alkitab dan tertulis di dalam Alkitab itu Tuhan itu baik. Walaupun saya baca Alkitab dan saya tahu Tuhan itu baik. Tapi saya mau bersaksi kepada anak-anak muda bahwa saya mau katakan Tuhan itu baik karena memang saya merasakan Tuhan itu baik. Itu yang saya mau sampaikan. Artinya saya mau bersaksi kepada anak-anak muda bukan saya tidak mengalaminya, tapi justru karena saya mengalami memang Tuhan itu baik. Dan itulah yang membuat saya tetap
kuat dalam segala tantangan yang ada, dengan segala rintangan yang ada, dengan segala persoalan yang ada, saya tetap kuat. Kenapa? Karena memang saya pernah merasakan, dan bukan saya mendengar, tapi saya merasakan bahwa Tuhan itu baik. Yang saya mau sampaikan kepada anak-anak muda kami sekalian, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada persoalan, ya, bukan tidak ada persoalan. Banyak sekali persoalan yang kami hadapi. Tapi bukan hanya kami dilindungi, dituntun, dan diberkati Tuhan pada waktu itu. Tapi hasilnya hari ini saya boleh lihat, memang Tuhan itu baik bagi kami. Dia sertai, Dia lindungi, Dia berkati. Bahkan sampai hari ini kami boleh merasakan kehidupan kami yang seperti sekarang ini. Saya percaya karena memang Tuhan memberikan perlindungannya bagi kami. Dia Tuhan yang baik. Maka untuk itu jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah kita bermain-main dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kita. Sekali kita serius ikut Tuhan, Tuhan lebih serius lagi untuk memberkati kita. Sekali kita sungguh-sungguh, maka Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi untuk memberkati kita. Jadi kalau kita masih mau main-main, kita coba bayangkan saja, kita masih main-main saja, Tuhan masih kasihi kita dengan kasih yang besar dan luar biasa. Apalagi kalau kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk itu percayalah, saya sudah alami bagaimana baiknya Tuhan itu. Maka saya yakin dan percaya, jemaat Tuhan di tempat ini juga percaya dan yakin Tuhan itu baik dan luar biasa. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Dia katakan seperti ini. Bapak Ibu boleh ikuti pembacaannya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hasil ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, GBI mengambil tema tahun 2023 adalah hidup berfokus kepada Tuhan. Saya bertanya dalam hati saya, apa maksudnya Tuhan tanamkan ini kepada Gereja Bethel Indonesia, supaya kita hidup berfokus kepada Tuhan. Bahwa tahun 2023 itu adalah tahun kegelapan. Bahkan dunia juga sudah mewanti-wanti bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang sangat sukar, tahun yang akan banyak sekali tantangan, lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu apa yang kita akan lakukan kalau memang itu terjadi? Walaupun itu sebelumnya kita nggak tahu, karena itu hanya sekedar prediksi. Tetapi prediksi ini disampaikan oleh orang-orang yang ahli di dalam kehidupan secara kehidupan manusia. Mereka ahli, bukan ahli gaib, tetapi mereka ahli, memang mereka masuk orang-orang yang selama ini sedang mengelola keadaan dunia ini. Saya percaya Bapak Ibu, kenapa GBI ambil satu tema ini? Karena kita memang punya satu pengharapan yang gak sama dengan dunia. Kita memang punya satu pengharapan yang dunia tidak punya. Kita memang punya satu pengharapan yang memang bukan hanya sekedar pengharapan, tetapi pengharapan yang benar-benar mampu untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Yang pertama saya lihat di sini, kenapa kita harus berfokus kepada Tuhan? Jawaban saya
dalam bentuk pertanyaan. Kepada siapa lagi kita mau berfokus? Kepada siapa lagi kita mau berfokus? Saya berpikir di akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, ya setelah anak-anak kami dewasa, tinggal satu lagi ya yang Syepudan kelas 3 SMA. Berarti bulan 6 nanti, bulan 7 dia udah kuliah juga. Dan setelah dia kuliah, gak mungkin juga dia di Sigotom ini. Paling tidak kemungkinan ke Medan. Dan akhirnya kami berpikir begini, kalau anak kami yang pertama sudah kuliah, anak kami yang kedua sudah kuliah, anak kami yang ketiga juga akan kuliah, berarti kami tinggal berdua. Era pengantin baru kan? Tapi bedana mulu pengantin baru, di sidope manis-manisna. Tapi coba pengantin baru stok lama, beda Bapak Saudara. Ya, jadi ternyata itu yang kami pikirkan. Tinggal berdua lagi kami. Berdua bukan pada waktu masih pengantin baru. Berdua udah kena asam urat. Ya kan? Pak, ho maju tepudi. Malasian ho mak. Kan gitu. Kenapa? Udah kena encok juga. Repot kan? Kalau masih kuat enak. Ini udah tua ditinggalkan lagi. Tapi saya pikir begini, terima kasih Tuhan. Walaupun anak-anak saya kuliah, namun ketika mereka libur, mereka bisa pulang. Itu yang saya syukuri. Tapi datang lagi tantangannya begini, bilang begini, itu anakmu masih kuliah. Coba nanti udah kerja, terikat oleh pekerjaannya, nggak bisa pulang, apa yang terjadi? Waduh, jangan sampai seperti itu, saya pikir gitu Bapak Saudara. Ya, jangan sampai seperti itu. Lalu yang kita mau harapkan apa? Sekarang ini yang saya mau sampaikan, kenapa saya katakan seperti itu tentang kesaksian tentang anak. Mungkin kita berpikir bahwa anak itu adalah pengharapan kita. Boleh-boleh saja. Tetapi itu semua ternyata terbatas. Anak itu membahagiakan kita juga dalam kapasitas yang terbatas. Puji Tuhan kalau kita punya anak-anak yang baik. Bersyukurlah kalau punya anak-anak yang baik. Tetapi berdoalah kalau kau punya anak yang baik, supaya jangan dapat menantu yang tidak baik. Itu kan itu. Repotnya di situ nanti. Lalu pengharapan kita kepada anak, ternyata nggak bisa juga Bapak Saudara. Lalu pengharapan kita kepada siapa? Oh, kalau kami punya uang, itu cukup bagi kami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada berapa banyak orang yang punya uang, ternyata juga nggak bisa untuk eksis. Tetap ada tantangannya. Tetap ada masalahnya. Seberapa banyak pun uang kita, gak bisa jaminan untuk kita berpengharapan kepada uang kita. Ya kebetulan tadi kami ada tamu, lalu Ibu Gembala masak-masak. Ya, saking enaknya masakan Ibu Gembala ini. Memang ini luar biasanya istri saya. Kalau sudah masak, saya lupa punya kolesterol dan asam urat dan darah tinggi. Akhirnya semua dimakan Bapak Saudara. Begitu selesai makan, mulailah naik kan gitu. Lalu saya bilang, cari belimbing. Gak ada belimbing Pak. Cari timun. Pergi ke Labu juga gak ada timun Pak. Saya pikir saya ambil uang saya untuk apa uang? Belimbing gak ada. Untuk apa uang? Timun gak ada. Tolonglah cari yang lain yang bisa saya makan. Ternyata gak bisa. Walaupun kita punya uang, kita mau cari, kalau memang gak ada, ternyata gak bisa, gak berarti juga uang kita. Jadi kalau begitu berarti uang itu juga bukan solusi. Maka untuk itu kepada siapa kita berharap? Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Maka untuk mengakhiri tahun 2020, tahun 2022, masuk ke tahun 2023, mari hidup tetap berfokus dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Saudara. Gak ada yang lain. Capek kita. Jadi yang pertama, mengapa kita harus berfokus kepada Tuhan? Karena Dia hanya satu-satunya
fokus yang mampu memberikan yang terbaik kepada kita. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yang kedua, kenapa kita harus berfokus kepada Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu berfokus kepada kita. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kenapa kita mencintai Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Artinya ketika kita memberikan cinta kita kepada Tuhan, cinta kita nggak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Karena sebelum kita memberi pun, Tuhan sudah memberi kepada kita. Tetapi yang di dunia ini, jangan pernah kita berharap, apapun yang sudah kita tabur belum tentu yang akan dikembalikan kepada kita adalah kebaikan yang kita tabur tadi. Seringkali seperti itu. Jadi jawaban yang kedua, kenapa kita harus fokus kepada Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu fokus sama kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan lebih dulu mencintai kita. Nyawanya gak Dia sayangkan untuk Dia korbankan bagi kita. Apalagi keberhasilan, itu mudah bagi Tuhan. Bagi anak-anak kami sekalian, fokuslah kepada Tuhan. Saya percaya cinta Tuhan akan membawa engkau kepada masa depan yang luar biasa. Jangan hanya mikiri diri sendiri. Karena engkau gak akan bisa untuk memikirkan dirimu. Tapi berpikirlah bahwa engkau ada di cintanya Tuhan. Maka cintanya Tuhan akan membawa engkau kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kita percaya apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah itu mungkin akan terjadi. Banyak hal yang Tuhan bisa perbuat dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan bisa buka di dalam tantangan demi tantangan hidup yang datang dalam hidup kita. Jangan fokus kepada masalah. Udahlah, kalau aku gak dikasih melayani, gak ke gereja lagi aku. Yang rugi bukan gereja, yang rugi yang bukan orang yang gak ngasih kau pelayanan. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan tantangan yang ada, fokus kita hilang, fokus kita gak lagi kepada Tuhan, maka Tuhan tidak lagi tuntun kita. Maka saat ini saya mau katakan kepada kita, apapun tantangan yang kau hadapi, apapun masalah yang kau hadapi, apapun kata-kata orang yang kau hadapi, jangan pernah hilang fokusmu, karena Tuhan mencintaimu lebih dari apapun. Kepada kita juga jemaat, saya percaya sebagai manusia kita ini gampang tersinggung. Dan kadang-kadang tersinggung kita gak masuk akal. Gak tahu apa alasannya, gak tahu apa masalahnya, tersinggung. Saya mau sampaikan kepada kita, kalau kita tersinggung, yang rugi diri kita sendiri. Yang rugi diri kita sendiri. Saya sudah sampaikan kepada kita. Dan saya bersyukur juga Bapak Ibu, kalau saya pernah mengalami masa-masa yang sulit, gak dihargai orang, gak dipedulikan orang. Secara emosi, saya emosi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang kedua, kenapa kita harus fokus sama Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu fokus sama kita. Dia lebih dulu cinta sama kita. Dia jaga kita. Dia perhatikan kita. Dia tuntun kita. Jadi mari, suami dan istri, bagaimana Tuhan mencintai kita. Begitu juga kita dalam keluarga. Supaya kita menunjukkan ada Tuhan dalam hidup kita. Fokus pada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita harus fokus sama Tuhan? Jawaban saya dari apa yang kita baca hari ini.
Ya, kita akan baca ulang. Ayat yang ke-15-16. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertianmu yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan kebenaran yang kita tempuh. Yang ketiga, kenapa kita fokus sama Tuhan? Karena Tuhan punya cara untuk memberikan kita pengertian dalam segala apapun yang kita hadapi. Artinya kita akan punya pengertian yang lebih lagi. Kita punya pemahaman yang lebih lagi. Kita akan menjadi yang lebih dewasa lagi. Kita nggak akan ditentukan oleh umur, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita udah berumur 70 tahun, 60 tahun, oh berarti udah dewasa. Belum tentu. Tetapi kadangkala kita orang tua malu kepada anak-anak. Kenapa? Justru kadang-kadang anak-anak itu jauh lebih dewasa daripada kita. Karena tingkat kedewasaan itu ternyata bukan ditentukan oleh umur, tetapi ditentukan oleh Tuhan yang memberikan kepada kita pengertian demi pengertian. Dalam menghadapi situasi kadang-kadang kalau kita nggak punya pengertian kan itu yang repot. Seringkali orang membuat sebuah perumpamaan. Anak si A dengan anak si B berbeda. Orang tuanya nggak terima. Dan yang terakhir bukan anaknya yang berbeda. Bapak dengan bapak si A dengan bapak si B yang jadi berbeda. Dung merbadai nasida marmiam madak danaki Roma bapak non nang marmiam tusi dang dongatai gitu. Anaknya udah mardongan. Padahal yang membuat persoalan tadi siapa? Anaknya kan. Kita ini kan yang tercemar dengan perbuatan anak tadi saja. Tapi kenapa kita bisa tercemar? Karena kita menutup diri akan pengertian demi pengertian yang Tuhan buat dalam hidup kita. Maka untuk itu berhati-hati dalam bertindak. Makanya saya katakan juga kepada teman-teman pengerja, berbicara juga hati-hati. Ya, berbicara juga hati-hati. Makanya ada cara untuk menyampaikan. Kita udah nggak enak, kita udah nggak senang, kita udah begitu sakit. Tapi dengan cara yang lebih elegan, dengan cara yang lebih santai, dengan cara yang lebih sopan, mengena. Terjadi perubahan, dia nggak sakit hati, saya juga nggak kecewa. Kenapa? Karena semuanya sudah berakhir menjadi suatu keberhasilan yang mendamaikan. Dan itu bisa terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengertian. Jadi jangan pakai hanya emosi. Orang yang emosi adalah orang yang tidak punya pengertian. Karena ada banyak persoalan yang gak usah kita selesaikan dengan emosi. Masih ada cara-cara yang lebih baik untuk kita menyelesaikan. Maka untuk itu saya harapkan di akhir tahun 2022 ini, apa yang dicanangkan oleh gereja kita, hiduplah berfokus kepada Tuhan. Kita percaya 2023 akan menjadi tahun yang memberkati kita oleh karena Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat. Ibu Gembala pimpin kita dalam doa syafaat hari ini. Lanjut saja. Ya Rabbi Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengakhiri tahun 2022. Kami Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat.
teguhkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sekalipun dunia mengatakan tahun 2023 adalah tahun di mana masa-masa sulit akan datang. Tetapi lewat firman-Mu hari ini, Engkau menguatkan seluruh jemaat-Mu, diberkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Di sawah, di ladang, di pertiga-tigaan, di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah mata pencaharian mereka, kami berdoa Tuhan berkat-Mu melimpah. Kau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Para pengerja, para majelis Tuhan, Kau memberkati juga Bapa. Kami percaya pelipat gandaan kuasa Allah terjadi. Sehingga kami memiliki hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Kami belajar terus merendahkan hati di bawah tangan Tuhan. Kami belajar terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa buat gereja-Mu Tuhan. Dalam setiap rancangan dan rencana gereja-Mu, baik rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang, Kau memberkati setiap perencanaan gereja-Mu Tuhan. Engkau turut bekerja Bapa. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Allah buka tidak seorang pun dapat menutup. Kami berdoa berkat Allah melimpah di tengah-tengah gereja-Mu. Engkau turut bekerja dalam pembangunan gereja-Mu. Engkau turut bekerja dalam visi dan misi yang gereja-Mu sampaikan. Sehingga nyata kebesaran kuasa Allah, nyata kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Sigotom Tuhan, menjadi daerah di mana kami boleh melayani Tuhan. Karena kami percaya kesejahteraan Sigotom menjadi kesejahteraan kami. Kami berdoa buat tanah-tanah yang ada di negeri Sigotom ini Tuhan. Kau memberkati sawah ladang negeri Sigotom ini Tuhan. Bahkan seluruh jiwa-jiwa yang ada di negeri Sigotom ini, kami berdoa berkat Allah melimpah atas negeri Sigotom Tuhan. Banyak jiwa yang datang memuji meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia. Kau memberkati Tuhan Yesus. Mulai dari pimpinan kami Tuhan Yesus, ketua sinode, sampai kepada staf, sampai kepada para pendeta, para garis yang berada di garis depan dalam pelayanan Tuhan. Kau memberkati para pendeta yang berada di daerah-daerah Tuhan. Kau memberkati kuasa-Mu melawat Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Tapanuli Utara, berkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau Allah memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga kami memiliki kebebasan dalam beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau juga Tuhan memberkati Tuhan setiap para orang tua kami yang hari ini mungkin ada di tengah perjalanan, yang ada di perantau, di tengah-tengah keluarga dan anak mereka. Kau menjamah memberkati mereka, menyertai mereka Tuhan Yesus. Kau juga memberkati ibadah kami besok Tuhan, ibadah awal tahun 2023. Kau mengurapi kami, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu, memberikan kerinduan sehingga kami boleh datang bersama-sama menyembah memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang luar biasa yang terus bekerja bersama dengan kuasa Roh Kudus, memberikan hikmat dan pengertian bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Terima kasih. Kasih karuniamu di dalam
Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, terimalah berkat yang dari Tuhan dan bawa pulang berkat Tuhan yang begitu besar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang berkemenangan, sama-sama dengan iman kita katakan,